Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali masih di channel yang sama, Ngaji Bareng 04 bersama saya Ratna Haryaningsih. Hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang wakaf. Dan pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang cara berhenti di akhir kalimat atau cara wakaf di akhir kalimat. Nah, sebelumnya sudah pernah kita pelajari ya, apa itu wakaf? Wakaf itu artinya berhenti membaca Al-Quran sambil mengambil nafas ya. Dalam membaca Al-Quran kita nggak boleh sembarangan mengambil nafas ya. Ketika di tengah-tengah pembacaan terus kita tiba-tiba mencuri napas, mengambil napas, nggak boleh, ada aturannya ya. Jadi prioritas cara berhenti atau cara wakaf itu yang pertama adalah di akhir ayat ya. Yang kedua adalah kita berhenti di tanda-tanda wakaf yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, tanda wakaf itu. Dan yang ketiga, bagaimana kalau kita nafasnya nggak sampai ke tanda wakaf? Ya, boleh di tanda wakaf lam alif yang dilarang berhenti, tapi kita harus mengulang dari sebelumnya ya. Atau kita bisa menghentikan bacaan atau berwakaf di akhir kata atau di akhir kalimat atau frase yang tepat, dengan syarat kita harus mengulang dari satu kata atau satu frase sebelumnya gitu, sebelum kita berhenti. Nah, kalau untuk pemula kan kita bingung nih. Ini kalau misalkan kita nggak kuat nafas mau berhenti tapi bingung berhentinya mau di mana, karena kita nggak tahu yang satu kata tuh yang mana, satu kata tuh kayak gimana. Soalnya ayat Al-Quran huruf-hurufnya nyambung semua gitu ya, nggak ngerti misal. Nah, di sini ada panduannya ya, petunjuk akhir kata. Yang pertama adalah kalau misal kita menemukan tanda tanwin ya pada huruf, bisa tanwin fathah, kasroh, dhammah, nah itu adalah akhir kata. Yang kedua, kalau kita menemukan tak marbutoh, tak yang seperti ini yang mirip angka 5 tapi ada titiknya, nah itu adalah akhir kata. Yang ketiga, kalau misalkan kita menemukan alif ziyadah. Alif ziyadah itu alif yang di atasnya tuh ada kayak buletan, boleh bulat boleh lonjong ya, itu akhir kata. Yang selanjutnya, apabila kita menemukan alif bengkok. Alif bengkok itu adalah yang mirip iya tapi nggak ada titiknya, itu alif bengkok. Dan yang selanjutnya, ciri-ciri akhir kata itu adalah harf atau pada kata penghubung. Contohnya illa, kalla, bala, hatta, ila, sama ala. Dengan catatan nanti ketika kita melanjutkan atau ibtida, maka kita harus mengulang lagi dari kata tersebut. Illa, kalla, bala, hatta, illa, sama ala. Kita lanjut ya. Nah, kira-kira gimana sih cara mewakafkan atau memberhentikan bacaan tersebut, baik di akhir ayat maupun di akhir kata ketika kita berhenti, juga di tanda wakaf misal ketika kita mau berhenti, gimana cara menghentikannya? Nah, sebenarnya pada prinsipnya cara mewakafkan itu kita cukup dengan mensukunkan huruf terakhir ya. Cukup dengan mensukunkan huruf terakhir dari tempat kita berhenti, dari kata tersebut ya. Tetapi ada pengecualian untuk fathah tanwin atau fathah yang ada dua, garis dua, fathah ya, fathah aja ya, kasroh enggak, dhammah enggak. Fathah tanwin itu ada ketentuan khusus, jadi dia nggak disukunkan. Nanti kita bahas ya selanjutnya. Oke, cara mewakafkan yang pertama, kita melihat huruf terakhirnya ya. Yang pertama adalah kalimat dengan huruf terakhir yang sudah sukun atau mati, maka ketika kita berhenti atau wakaf, dia tetap sukun, nggak berubah ya. Ini tidak ada perubahan. Contoh, ada kalimat di sini. Nih, ini ketika kita wasol sebelah sini atau kita menyambung bacaan, ini kan bacanya ahad. Ahad. Nah, ketika berhenti ini nggak berubah. Dalnya itu tetap, tadinya sukun ya tetap sukun. Dia tetap ahad bacanya ya. Ahad.
Nah, tadi kan yang benar. Nah, yang salah misal nih, karena kebetulan ini hurufnya sukun, maka si dalnya ini, dal sukunnya harus mantul. Yang salah contoh ahad. Ahad. Jadi kalau dia berhenti juga harus tetap ada pantulannya, ahad gitu. Yang kedua, apabila kita menemukan kalimat yang huruf terakhirnya adalah bacaan panjang atau mad tabi'i dan tidak diikuti dengan huruf lain yang disukunkan. Jadi setelah mad tabi'i itu nggak ada huruf lain nggak ada huruf yang lain yang disukunkan ya. Udah aja mad tabi'i. Maka ketika berhenti cara bacanya adalah tidak berubah, sama seperti ketika dia wasol atau disambung. Jadi tetap dibaca 2 harokat gitu. Contohnya seperti apa? Nah, di sini lihat. Ini ada kalimat seperti ini. Terus ini kita lihat nih, di sini ada mad tabi'i, ada alif ya. Ada fathah berdiri. Fathah berdiri itu alif sama fathah, mewakili fathah sama alif. Nah, ketika di wasol disambung dengan huruf yang lain kan bacanya kita wa ma qala, terus apalagi yang lainnya ya ke sana. Nah, ketika berhenti ini sama. Wa ma qala. Wa ma qala. La-nya tidak jadi sukun, tetap dibaca ya. Contoh yang salah. Wa ma qol. Salah ya, nggak jadi sukun. Atau wa ma qala. Salah juga, la-nya jadi pendek. Jadi tetap 2 harokat. Contoh yang kedua nih seperti ini. Ini juga sama nih, lihat ada mad waw sukun sebelumnya dhammah ya. Ketika di wasol atau disambung, ketika kita nggak berhenti kan bacanya qalu, terus apa lagi kalimat setelahnya 2 harokat. Nah, ketika berhenti ini nggak berubah, tetap sama qalu, qalu, tetap 2 ya. Yang salah contohnya qol lah, jadi dua-duanya sukun, salah ya. Atau qalu, lu-nya jadi pendek juga salah ya. Contoh yang ketiga, nah ini juga sama, ini lihat ada madnya nih huruf terakhirnya. Ketika kita wasol ini kan udkhuli, udkhuli 2 harokat ya, udkhuli. Ketika berhenti tetap sama, nggak berubah, udkhuli. Ketika berhenti juga begitu ya. Ketika disambung sama, berhenti sama. Contoh yang salah, udkhuli berubah jadi pendek, harusnya jangan, tetap panjang aja ya, udkhuli gitu. Yang selanjutnya ketika kita menemukan kalimat dengan huruf terakhir yang berharokat hidup, fathah, kasroh, dhammah, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin, maka ketika berhenti huruf terakhir itu menjadi sukun ya atau mati. Contoh nih, di sini ada kalimat seperti ini. Kalau kita baca wasol atau disambung kan qolamun, qolamun, terus apa kalimat selanjutnya. Tapi ketika berhenti nih lihat mimnya jadi sukun, maka bacanya jadi qolam, qolam, dan la-nya pendek ya, qolam. Bacaan yang salah contohnya qolam. Nah, untuk pemula biasanya suka ada keliru di sana ya, lamnya jadi panjang mentang-mentang berhenti, padahal itu kalau yang pendek ya udah dipendekin aja, nggak usah panjang-panjang, tidak ada mad ya, tidak ada pemanjang gitu. Jadi tadi yang panjang, yang harus dipanjang-panjangin itu kalau misalkan ada madnya. Kalau ini nggak ada madnya ya, nggak ada alif, nggak ada waw sukun, nggak ada iya sukun, dan nggak ada huruf yang disukunkan, nah ini tetap aja gitu ya, pendek, qolam gitu. Contoh yang kedua, ada kata pendek aja seperti ini. Nah, ini kan ketika diwasol hidup ya, huwa gitu, huwa, terus apa kalimat selanjutnya. Nah, ketika berhenti huruf terakhirnya disukunkan. Huruf terakhirnya apa? Wawu. Wawunya tadinya fathah, kalau berhenti jadi sukun. Maka cara bacanya ini jadi gimana? Nah, ini jadi huruf mad ya, jadi panjang karena sukun sebelumnya dhammah, maka panjang bacanya jadi begini, hu, jadi 2 harokat gitu ya. Contoh yang salah, cara bacanya hu, kepanjangan, jadi cukup 2 harokat aja. Contoh yang selanjutnya adalah kita ada kalimat seperti ini, ketika diwasol kan bacanya hiya, terus apalagi kalimat selanjutnya hiya, ya-nya hidup ya. Nah, ketika waqaf maka si huruf terakhirnya yaitu ya menjadi sukun.
Nah, ketika ya-nya sukun karena didahului oleh kasroh di ha, maka ini jadi mad tabi'i kan? Maka cara bacanya adalah panjang nih, 2 ketukan hi. Contoh yang salah adalah hi pendek atau hi kepanjangan ya. Jadi cukup 2 hi gitu. Selanjutnya, ketika kita menemukan kalimat yang huruf terakhirnya berharokat hidup dan sebelumnya adalah huruf yang sukun, maka huruf terakhir tetap disukunkan. Contohnya gimana nih? Seperti ini. Ini lihat. Ini di sini huruf terakhirnya adalah nun, berharokat fathah. Sebelumnya adalah huruf sukun, yaitu waw sukun. Dan sebelum waw sukunnya itu ada domah, itu mad tabi'i, ketemu sama huruf yang disukunkan yaitu nun, mad aridli sukun ya kalau di hukum tajwidnya. Nah, awalnya kan kita baca 2 harokat aja kalau di wasol. Yang suruna, terus apa kalimat selanjutnya? Yang suruna gitu. Nah, ketika berhenti, si nunnya jadi sukun dan bacaannya jadi lebih panjang lagi. Jadi boleh lebih panjang dari 2, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kayak gimana? Yang surun, yang surun ya. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 panjangnya ya. Karena apa? Mad tabi'i menghadapi huruf yang disukunkan. Ingat-ingat kalau di hukum tajwidnya ya, mad aridli sukun gitu. Contoh yang salah, yang surun kependekan ya, harusnya dipanjangin aja. Contoh yang kedua, ini juga sama nih, kalimat sebelumnya adalah ada ba, harokatnya hidup yaitu tanwin doma, dan sebelum harokat sebelum ba itu ada ya, ada huruf sukun, huruf mad ya, huruf sukunnya ya sukun, dan sebelumnya ada fathah huruf lin. Ingat-ingat kalau sebelumnya fathah ada ketemu ya, itu lin, ketemu huruf yang disukunkan yaitu ba. Maka ketika berhenti, ba-nya kan jadi sukun ya, maka linnya itu jadi mad, jadi bacaan panjang. Maka ini cara bacanya, ba-nya disukunkan, ba-nya punya qalqalah, harus dipantulkan, dan ghai-nya itu jadi panjang. Panjangnya sama kayak yang di atas, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ghaib, ghaib, linnya lunaknya panjang, ghaib gitu ya. Bacaan yang salah contohnya ghaib, salah itu mah kalau dilanjut ghaibun baru begitu. Ghaibun kalau berhenti jadi panjang, ghaib gitu ya. Jadi ingat-ingat, yang boleh dipanjangin ketika berhenti hanya ketika dia ada pemanjang sebelum huruf yang disukunkan ya. Ada waw sukun, ada iya sukun, ada alif gitu ya. Maka panjangin. Selanjutnya, ketika kita menemukan kalimat yang huruf terakhirnya berharokat fathah tanwin ya. Kita menemukan kalimat hurufnya fathah, harokatnya fathah tanwin, maka ketika berhenti berubah fathah tanwinnya itu menjadi fathah dan dibaca panjang 2 harokat ya. Maka contohnya ini ya, ingat-ingat ini tuh mad iwad ya sebenarnya. Contohnya seperti ini. Sini ada kalimat nih. Kalau di wasol atau disambung ini kan ronnya itu kita baca ya khabiron, pendek, khabiron, khabiron. Nah, ketika berhenti si ro-nya ini, ronnya ini berubah jadi ro aja, fathah ya, berubah jadi fathah dan panjang 2 harokat. Khabira, jadi ada alifnya. Khabira 2, khabira gitu. Contoh yang pembacaan yang salah ketika kita berhenti, khabiran, salah, masih dibaca ronnya ya. Atau khabir, salah, karena nggak jadi sukun kalau ron ya, kecuali kalau kasroh tanwin atau domah tanwin baru jadi sukun. Selanjutnya contoh yang kedua, nih ada kalimat seperti ini. Nah lihat, hamzahnya ada fathah tanwinnya. Kalau kita bacanya disambung atau wasol sama huruf sama kalimat di depannya, ini kan binaan, terus apa huruf di depannya ya. Tetapi ketika berhenti, si hamzahnya ini berubah menjadi si fathah tanwin di atas hamzah berubah menjadi fathah saja dan dipanjangkan 2 harokat. Binaa 2, binaa
Contoh yang salah, bina, nggak dibaca A-nya, harusnya dibaca untuk khusus fathah tanwin. Contoh yang selanjutnya, nih di sini ada kalimat seperti ini juga di dalnya ada fathah tanwin. Ketika wasol atau disambung kita bacanya hudan, terus apa kalimat selanjutnya gitu ya, hudan, hudan. Tetapi ketika berhenti, tanwin fathahnya berubah menjadi fathah saja dan dibaca panjang 2 ketukan. Maka cara baca ketika berhenti adalah huda, huda gitu. 2 ya, huda. Yang salah hudan, masih dibaca dannya, atau hud, salah, atau hud, salah juga, harus dibaca jadi 2 harokat dan fathah saja. Nah, tapi untuk ketentuan yang barusan itu hanya berlaku untuk semua huruf kecuali tak marbutoh. Jadi diingat-ingat, tak marbutoh itu tak yang mirip angka 5 Arab dan ada titiknya di atas. Kalau tak maftuhah yang biasa, yang abata, yang terbuka ujung sama ujung nggak ketemu, itu tak maftuhah. Kalau tak marbutoh kayak angka 5. Nah, itu tidak berlaku ya. Jadi kalau untuk tak marbutoh ini ada ketentuan khusus, yaitu yang sekarang nih mau dijelasin. Jadi ketika kita menemukan kalimat dengan huruf akhirnya tak marbutoh ya, harokatnya bisa fathah, kasroh, domah, tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin domah ya, maka ketika berhenti tak marbutoh ini berubah menjadi hak sukun, hak gede ya, hak gede yang sukun ya, hak domir yang sukun. Contoh gimana contohnya nih? 1, saya ada kalimat seperti ini. Nah, ini tak marbutohnya yang seperti ini. Ini kan harokannya fathah tanwin ya. Ini dibaca rahmatan, rahmatan, atau rahmatin, rahmatun, sama aja. Maka ketika berhenti jadi rahmah, rahmah. Nah, lihat tak marbutohnya berubah jadi hak sukun ya kalau berhenti, rahmah, rahmah. Contoh yang salah, rahmat, salah, itu mah tak biasa ya, tak maftuhah, rahmat tuh. Atau rahmah, salah juga, maknya nggak usah dipanjangin karena mimnya pendek, langsung kita ngambil hak sukunnya, rahmah gitu. Selanjutnya ketika kita menemukan kalimat dengan huruf terakhir hak domir ya, yang mirip angka 5 Arab, yang berbaris doma atau kasroh, maka ketika berhenti ini berubah menjadi hak sukun ya. Contohnya seperti apa? Nah, ini kan tadinya harokatnya kasroh ya. Kalau di wasol atau disambung bacanya, ini kita bacanya sahibihi, sahibihi, terus apa kalimat selanjutnya. Nah, ketika berhenti maka si hak domir ini berubah jadi sukun dan kita bacanya sahibih, sahibih ya. Contoh pembacaan yang kurang tepat, sahibih, bi-nya nggak usah panjang karena di sini tidak ada pemanjang di ba ya, jadi langsung aja sahibih. Kemudian yang selanjutnya ketika kita menemukan waqaf isyarah atau waqaf rum, yang kayak gimana sih? Jadi ketika kita menemukan kalimat yang huruf terakhirnya adalah huruf hidup dan huruf kedua terakhirnya adalah huruf sukun yang bukan huruf mad. Jadi kan huruf mad itu alif, iya, wawu sukun ya, iya sukun, wawu sukun. Nah, bukan itu huruf kedua terakhirnya, huruf yang lain gitu. Maka ini cara mewakafkannya adalah huruf terakhirnya disukunkan dan dibaca hanya sekilas atau hanya sisanya aja, hanya berisyarah saja. Isyarah di sini adalah hanya terdengar oleh kita atau orang-orang terdekat kita. Jadi lebih lirih dari huruf yang sebelumnya, huruf kedua terakhir ya. Contoh nih, contohnya seperti ini. Nah, lihat. Huruf terakhirnya ro, ro-nya harokatnya hidup, kasroh tanwin. Huruf sebelumnya sukun haknya ya. Kalau wasol atau disambung kita kan bacanya syahrin, syahrin ya. Nah, ketika berhenti ro-nya kan jadi sukun. Haknya juga huruf kedua terakhirnya sukun, 2 huruf sukun berdampingan, maka huruf terakhir yang ro-nya dibaca pelan aja, berisyarah saja, hanya terdengar oleh kita sama orang terdekat. Seperti ini. Kalau wasol ya, syahrin. Kalau berhenti, syahr, syahr, syahr. Ro-nya sisanya aja. Seperti itu. Contoh pembacaan yang salah, syah, syah,
ro-nya tidak terbaca, padahal masih bisa terbaca ro-nya ya, syahr gitu ya. Kemudian contoh yang kedua ini juga sama nih, lihat huruf terakhirnya hidup, harokatnya kasroh, sebelumnya ada ro sukun ya. Kalau kita berhenti huruf terakhirnya jadi sukun juga dodnya. Huruf dod sukun, ro-nya sebelumnya juga sukun, dua huruf sukun berdampingan, maka huruf sukun yang terakhir yang dod dibaca berisyarah saja, hanya terdengar oleh kita dan orang terdekat. Kalau wasol bacanya kita fil ardi, kalau berhenti fil ard, fil ard, langsung dikunci ya, jangan sampai mantul, fil ard gitu. Contoh pembacaan yang salah, fil ard, fil ard, ro aja yang dibaca tapi dodnya tidak terbaca sedikit pun ya, harusnya masih ada sisa dodnya gitu. Atau fil ard, fil ard, itu juga salah, itu mah d terakhirnya dal ya, ini sangat jelas tapi itu dal, fil ard. Kemudian yang terakhir, apabila kita menemukan menemukan kalimat dengan huruf terakhir yang bertasydid, maka kita akan mensukunkan huruf terakhir tetapi tidak menghilangkan tasydidnya. Jadi tasydidnya tetap ada, tetap dibaca ya, tapi disukunkan. Contoh seperti ini. Nah, kita lihat nih. Ini huruf terakhirnya nun. Nunnya ada tasydidnya. Kalau kita baca wasol kan seperti ini. Famtahinuhunna, famtahinuhunna, terus apalagi kalimat selanjutnya. Tetapi ketika kita berhenti, nunnya kan jadi sukun, tapi sukunnya ini tetap ada tasydidnya, tasydidnya nggak hilang. Maka karena nun bertasydid itu ada gunnahnya, maka tetap ada dengungannya. Gimana bacanya? Famtahinuhun, famtahinuhun gitu ya. Jadi tetap berdengung. Begitupun dengan mim. Mim kan sama nun sama-sama huruf gunnah. Jadi tetap kalau berhenti walaupun sukun tetap ada gitu. Dengungnya tetap ada. Contoh yang salah, famtahinuhun. Dengungnya hilang. Contoh yang selanjutnya seperti ini juga sama nih. Ya-nya kan ada tasydidnya ya, harokatnya fathah. Ketika wasol kan bacanya begini. Baina yadayya, terus apa lagi? Ketika berhenti ya-nya kan harus jadi sukun, tapi tasydidnya tetap ada, maka kita bacanya baina yadai, baina yadai, baina yadai, tetap ada tasydidnya. Alhamdulillahirabbil alamin, pembahasan kita tentang cara untuk waqaf atau berhenti di akhir kalimat telah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipergunakan dalam membaca Al-Qur'an sehari-hari. Mohon maaf kalau misalkan ada yang salah-salah, yang salah sepenuhnya dari saya pribadi dan yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.